Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, kita awali perjumpaan kita ini dengan mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita yang tiada pernah berhenti. Maka mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita yakini mempunyai syafaatul uzma dan kita nantikan ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, seperti biasa, kami datang kepada saudara-saudaraku untuk berbagi ilmu. Kali ini dengan mengambil tema tentang curhat iblis kepada Nabi Musa alaihissalam. Ternyata yang sering curhat itu tidak hanya manusia saja, tetapi iblis pun, setan pun juga pernah curhat. Lalu kepada siapa iblis atau setan pernah curhat? Salah satu nabi yang pernah dicurhati oleh iblis atau setan adalah Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini adalah satu-satunya dari sekian nabi yang mempunyai keistimewaan ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Sementara nabi yang lain mungkin bisa berupa khawatif, bisa suara yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Tidak seperti ketika menerima wahyu Nabi Musa ini. Maka melihat itu, setan pun tertarik untuk curhat kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa sedang duduk dalam suatu majelis. Tiba-tiba datang iblis menghampirinya dengan berpakaian jubah dan penutup kepala yang berwarna-warni. Ketika mendekat Nabi Musa alaihissalam, jubahnya diletakkan. Lalu iblis menyampaikan, Assalamualaikum, wahai Nabi Musa. Nabi Musa hanya menjawab, semoga engkau tidak dipanjangkan umur. Siapakah engkau? Lalu iblis menjawab, aku iblis. Lalu ada apa engkau datang kemari? Karena kedudukan Nabi Musa yang tinggi, derajat yang baik di sisi Allah, dan bahkan Allah dalam menyampaikan wahyu langsung kepada
Nabi Musa. Berdasarkan itu, aku datang untuk meminta tolong. Sebentar, tadi kamu kesini datang dengan berpakaian jubah dan penutup kepala yang berwarna-warni. Itu untuk apa, iblis? Oh, itu Nabi Musa. Itu adalah jubahku yang sering kupakai untuk menyambar hati manusia agar bertekuk lutut kepadaku. Oh, begitu ya. Lalu kepentinganmu apa yang sebenarnya datang kepadaku? Maka jawab iblis, aku ini makhluk Allah. Aku juga ingin diampuni dosa-dosaku oleh Allah. Lalu bermunajatlah Nabi Musa. Lalu Allah berfirman, katakanlah pada iblis, kalau iblis mau bersujud kepada Nabi Adam, maka tobatnya akan diterima, ampunannya akan diterima. Lalu setelah itu Nabi Musa menyampaikannya kepada iblis laknatullah itu. Lalu bagaimana reaksi iblis ketika disampaikan untuk bersujud kembali pada Nabi Adam alaihissalam? Sungguh di luar dugaan. Dasar memang iblis. Dasar memang setan. Dengan rasa congkaknya yang luar biasa, sombong yang tiada terperi itu, maka marahlah iblis atau setan itu. Saat masih hidup di surga saja aku tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, apalagi sekarang sudah meninggal. Allah masih memberi keringanan. Sujudlah, carilah di mana Nabi Adam kuburnya, lalu bersujudlah di situ, maka akan kuampuni dosa-dosamu. Tetapi lagi-lagi dasar iblis laknatullah, tidak pernah yang namanya iblis itu mau berendah hati, tetapi yang adanya sombong dan kesombongan yang ada di dalam dirinya. Maka dengan demikian jelas tidak mungkin iblis akan diterima tobatnya. Lalu iblis merasa berhutang budi pada Nabi Musa alaihissalam. Karena aku sudah berhutang budi, maka aku akan memberimu sesuatu. Nabi Musa alaihissalam, ada 3 perkara yang aku akan datang. Dan ingat, saat itu aku datang. Yang pertama, saat engkau marah, saat anak Adam atau manusia marah, maka aku akan datang. Datang dari mana? Di dalam hatimu manusia, di dalam darah manusia, aku berjalan di sana dan akan mempengaruhi manusia dengan segala kejelekannya. Tetapi kalau manusia punya alat penangkalnya, maka tidak akan tergodalah manusia. Yang kedua, di saat engkau dalam pertempuran, maka aku juga akan datang kepadamu. Yang kedua, ingatlah aku
aku akan datang kepadamu saat manusia sedang marah. Yang kedua, saat manusia. Yang kedua, ingatlah aku karena aku akan datang kepadamu atau anak cucumu, cucu Adam atau manusia, saat manusia sedang dalam peperangan. Aku akan datang dan menggoda manusia dengan mengingatkan, pulanglah, ingat anak istrimu dan hartamu. Tetapi saat ini yang perlu diingat bahwa manusia sedang berperang melawan korupsi, melawan narkoba, dan itulah yang sekarang perlu diperangi. Maka hati-hatilah yang mempunyai jabatan, yang mempunyai peluang untuk melakukan korupsi dan melakukan yang tidak terpuji lainnya. Yang ketiga, yang perlu diingat, nasihat saya, yaitu janganlah anak Adam berkhalwat dengan wanita yang bukan muhrimnya, karena di situ aku akan menjerumuskanmu ke dalam jurang kenistaan. Itulah 3 nasihat yang disampaikan oleh iblis sebagai bukti balasan budi baiknya yang telah meminta Nabi Musa untuk menyampaikan pesan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu riwayat juga disampaikan, lalu apa ini antisipasinya, wahai iblis? Iblis mengingatkan dengan membaca doa, Qur Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatini wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Doa itu ada dalam Al-Quran. Bismillahi wa awalahu wa akhiruhu. Itu kalau dibaca, maka aku, iblis dan anak cucuku tidak bisa menggoda manusia. Sudahkah jamaah Al-Fatih Channel menguasai doa itu? Itu doa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau akan melaksanakan sholat. Pasti beliau membaca itu. Kami ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatini wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Itu doanya, ya. Maka saudara-saudaraku, ingatlah ketika 3 hal itu yang diingatkan, ya. Kemudian kalau kita sedang marah, maka apa solusinya? Maka 1, baca ta'awud. Yang kedua, duduklah. Yang ketiga, berwudulah. Dan yang keempat, bersolatlah. Itu antisipasi obat marah yang dituntunkan oleh Rasulullah. Ya, maka seringlah, paling tidak di dalam sholat 5 waktu kita mengucapkan doa itu agar kita tidak digoda oleh setan dan tidak akan terkena 3 hal yang diwasiatkan oleh setan atau iblis tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya dan ada benarnya, tentu datang dari Allah. Mudah-mudahan semua kesalahan diampuni oleh Allah. Dan kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.